sama Allah, basar Allah, kalam Allah, ini semuanya merupakan sifat yang qadim. Artinya pun kon Allah kadih nemedinga, kon deh nemedinga Allah karena kagadah kle kon menang, kon deh nemedinga Allah karena golong merempak dengan kle nyan pikon. Maka Allah mendengar karena Allah tidak layak tuli. Allah mendengar karena Allah tidak layak berjumpa pada akhirnya dengan tuli. Beda ngedanya. Gekun getanya waduh medinga karena gadah klau. Gekun getanya waduh medinga karena golom klau. Artinya deh medinga getanya diapit oleh dua buah klau. Klau ba'awai dan klau ba'akhi. Allah tidak demikian. Begitu pula basar Allah, melihat Allah. Allah melihat bukan karena hilangnya buta, ataupun Allah melihat karena belum buta. Tapi Allah melihat karena Allah tidak layak buta. Berarti pun kon Allah kadih nekemalan dan senantiasa Allah deh nekemalan. Artinya basarnya Allah tidak akan pernah berakhir karena basarnya Allah juga baka. Begitu pula kalam. Kapan mulai Allah berkalam? Tidak ada awal, tidak ada akhirnya kalam Allah. Dari ponkon kan kalam Allah karena kalam juga kidam. Kalam juga basar. Allah berkalam bukan karena hilang bisu. Allah berkalam bukan karena belum berjumpa dengan bisu. Karena kalam Allah itu kadim, kalam Allah juga baka. Wa amma burhanu wujubis sam'i lahu ta'ala wal basari wal kalami fal kitabu was sunnatu wal ijma'u wa aydan law lam yattasif biha ladima ayat tasifa bi adadadiha wahia naqaisun wa naqsu alaihi ta'ala muhalun. Dan adapun bermula dalil wajib sama baginya Allah Ta'ala dan basar dan kalam itu niscaya maka dianya dalil itu kitab dan sunnah dan ijma'. Dan pula jikalau tidak bersifat ianya Allah dengannya tiap-tiap, niscaya melazimilah bahwa bersifat ianya Allah dengan lawannya, dan bermula dianya bersifat Allah dengan lawan naqaisun itu menunjuki kekurangan, wa naqsu alaihi ta'ala muhalun dan bermula kekurangan di atasnya Allah itu mustahil. Maka sebagai dalil Allah bersifat dengan sama, Allah bersifat dengan basar, Allah bersifat dengan kalam. Yang pertama ayat Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga adalah ijma' para ulama, kesepakatan para ulama, dan yang terakhir berupa dalil akli, dalil logika. Dalilnya seandainya Allah tidak bersifat dengan sama, pasti Allah akan bersifat dengan sifat tuli. Kalau Allah tidak bersifat dengan basar, pasti Allah bersifat dengan buta. Kalau Allah tidak bersifat dengan kalam, pastinya Allah bersifat dengan bisu. Karena apabila dua yang berlawanan salah satunya tiada, pasti ada salah satunya yang lain pada zat. Hana kle berarti deh ngemudinga. Hana buta berarti deh gekemalan. Hana bisu berarti berbicara. Tapi kalau seandainya hana sama
Hana Allah itu mendengar, berarti Allah pasti tuli. Hana melihat, pasti buta. Hana berkalam, pasti bisu karena hana tengah-tengah aja. Tok dua sagai. Andai kata Allah bersifat dengan tuli, bersifat dengan bisu, bersifat dengan buta, itu merupakan suatu sifat yang menunjuki kepada kekurangan. Ada kekurangan pada Allah itu mustahil. Kenapa mustahil? Karena tidak layak dianya itu menjadi Tuhan. Nah, secara uraian, Al-kitabu al-Qur'anu wa huwa qauluhu ta'ala wa huwa sami'ul basir. Yang dimaksud dengan kitab adalah ayat Al-Quran. Di antara ayat yang menjelaskan Allah memiliki sama, Allah maha mendengar, Allah memiliki basar, Allah maha melihat, itulah firman Allah wa huwas sami'ul basir. Juga firman yang lain, innani ma'akuma asma'un wa ara. Sesungguhnya aku, kata Allah, ma'akuma, beserta dua kalian, asma'un, aku itu lebih mendengar, wa ara, dan lebih dapat melihat. Menyata na dua drawagata yang sedang berbisik-bisik, lebih jelas lundinga bisikan tersebut daripada dua drawagata. Bila mana na dua drawagata yang sedang bersembunyi, lon lebih deh kalon daripada dua drawagata yang sedang bersembunyi. Maka Allah maha mendengar, Allah pula maha melihat. Dan bukti yang lain, ayat Al-Quran yang menunjuki Allah memiliki kalam. Wa kallamallahu Musa taklima. Benar-benar Allah telah berkalam dengan Nabi Allah Musa. Dan firman Allah Ta'ala, inni istafaituka ala nasi birisalati wa bikalami. Sesungguhnya aku istafaituka, aku memilih akan engkau hai Muhammad, alan nasi, di atas umum manusia, birisalati, dengan risalahku, wabikalami, dan dengan kalamku. Yang dalil nakli berupa ayat Al-Quran. Sedangkan hadis wasunnatu faminha ahadisu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Menyahadis le datat ku hendak sebut ini. Cukup le hadis-hadis yang menerangkan bahwa Allah bersifat dengan sama, Allah bersifat dengan basar, Allah bersifat dengan kalam. Di antara hadis itulah yang diceritakan oleh Rasulullah ketika beliau Isra dan Mi'raj. Allah dapat melihat dirinya Rasulullah, Allah dapat mendengar doanya Rasulullah, Allah dapat berkalam dengannya Rasulullah. Itulah ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Wal ijma', yang dimaksud dengan ijma', ittifaqul ulama, kesepakatan ulama, ala annallaha sami'un basirun mutakallimun, bahwa sungguhnya Allah itu maha mendengar, maha melihat, dan maha berkata-kata. Wa aydan, dan pula, lau lam yakun sami'an basiran mutakalliman, lakana asummu a'ma abkamun wa dzalika naqsun. Seandainya tidak ada ianya Allah itu sama, lagi tidak ada dianya itu basar, lagi tidak ada dianya itu mutakalliman, niscaya sungguh ada ia asummun, berarti dia itu tuli, a'ma, dianya itu buta, abkam, dianya itu bisu, wadzalika naqsun, yang demikian itu membawaki Allah itu terdapat kekurangan. Wa naqsu alaihi ta'ala muhalun, dan bermula kekurangan di atasnya Allah itu mustahil.
Tidak boleh Allah itu ada kekurangan. Kalau Allah tidak dapat melihat, Allah tidak dapat mendengar, Allah tidak dapat berbicara, berarti Allah terdapat kekurangan. Kekurangan itu tidak layak pada Allah, makanya mustahil. Kenapa kekurangan itu tidak layak? Li'ihtiyajihi ila mayyukammiluhu. Karena butuhnya Allah kepada orang yang menyempurnakan. Wadzalika yastalzimu hudusahu. Yang demikian itu melazimi ia akan hudusnya Allah. Wa huwa muhalun. Dianya Allah hudus itu mustahil. Menyatakan di Allah buta, berarti Allah perlu kepada pemandu, perlu kepada urung pingat. Ya Allah, ia laut kai gede jangan dibancara. Oh mandu ku kalon, oh na kai. Nah, perlu ke pemandu. Menya Allah bisu juga demikian. Menya Allah pualom, kle juga sama. Maka menunjuki Allah itu mustahil. Mustahil pula, mustahil kle, mustahil bisu, dan mustahil buta. Karena handaya jut ku Tuhan deku. Sama Allah, basar Allah, kalam Allah, ini semuanya merupakan sifat yang kadim. Artinya pon kon Allah kadeh nemedinga. Kan nemedinga Allah karena kagadah kle kon menan. Kan nemedinga Allah karena golong merempak dengan kle nyan pikon. Maka Allah mendengar karena Allah tidak layak tuli. Allah mendengar karena Allah tidak layak berjumpa pada akhirnya dengan tuli. Beda dengan getanya. Gekun getanya waduh mendengar karena gadah klau. Gekun getanya waduh mendengar karena golom klau. Artinya deh mendengar getanya diapit oleh dua buah klau. Klau ba'awai dan klau ba'akhir. Allah tidak demikian. Begitu pula basar Allah, melihat Allah. Allah melihat bukan karena hilangnya buta. Ataupun Allah melihat karena belum buta. Tapi Allah melihat karena Allah tidak layak buta. Berarti pun kon Allah kaduh nekemalan dan senantiasa Allah duh nekemalan. Artinya basarnya Allah tidak akan pernah berakhir karena basarnya Allah juga baka. Begitu pula kalam. Kapan mulai Allah berkalam? Tidak ada awal, tidak ada akhirnya kalam Allah. Dari ponkon karena mekalam Allah karena kalam juga kidam, kalam juga basar. Allah berkalam bukan karena hilang bisu. Allah berkalam bukan karena belum berjumpa dengan bisu. Karena kalam Allah itu kadim, kalam Allah juga baka. Man putra nemekalam li Allah menyatakan di ponkon karena mekalam. Yang hana gepetepu abak getanya, hana ada depu deku. Yang gepetepu abak getanya, nyai kenyan taga yang tak depu. Maka kalam Allah itu banyak. Yang tak depu li getanya hanya sebahagian, hanya seberapa deku. Ya, maka semua sifat Allah, kudrah, iradah, ilmu, hayya, sama, basar, kalam itu kadim dan baqah. Artinya kudrah Allah dari pertama memang sudah kudrah. Allah kudrah bukan karena hilang lemah. Dan Allah akan senantiasa kudrah karena Allah tidak akan pernah berjumpa dengan lemah. Iradah Allah juga demikian. Ilmu Allah juga sama. Hayah Allah juga demikian. Pukul Allah udip karena kagadah mati. Allah gekun udip karena golong mati. Kon. Beda dengan getanya wadaku. Getanya gepunan udip karena kagadah mati. Gepunan udip karena golong merumpak dengan mati. Maka gekun mata udip. Allah hana menanduku. Ya, maka semua sifat-sifat Allah itu wajib kadim dan wajib baka. Kenapa demikian? Karena sifat tersebut
berdiri pada zat yang qadim dan baka. Maka tidak layak zat qadim dan baka bersifat dengan hudus. Kalau zat qadim dan baka, pastinya zat yang bersifat dengan sifat tertentu yaitu kudrah hingga kalam, maka sifat itu pun wajib qadim dan wajib baka. Nyo ke dasar sifat Allah itu apa makhluk? Hana tunggu. Kenapa tidak boleh sifat Allah berada pada makhluk? Karena tubuh makhluk hudus. Sedangkan sifat Allah qadim. Kalau ada bahagian sifat Allah berada pada makhluk, maka menyatu antara qadim dengan hudus. Mustahil. Nyo ke dasar. Sesat menyesatkan orang-orang yang beriktikad ada sifat Allah pada makhluk. Iktikad modelnya nyan gepenan dengan hulul. Bertempat sifat Allah pada diri makhluk. Ataupun ittihad juga sesat, menyatu antara Allah dengan makhluk, itu pun sesat. Allah tidak akan pernah menyatu dengan makhluk, sifat Allah tidak akan pernah ada pada makhluk, sifat makhluk tidak akan pernah ada pada Allah. Allah bukan makhluk, makhluk bukan Allah, Allah beda dengan makhluk, makhluk beda dengan Allah. Bahkan beda tengku Allah dengan makhluk, wajib beda. Bahkan wajib beda, han memungkinkan sama. Bahkan han memungkinkan sama. Allah itu mujid. Allah itu pencipta. Sedangkan perbuatan Allah dinamakan dengan ijad. Sedangkan hasil daripada perbuatan Allah dinamakan dengan maujud. Lagi contoh, sidra uri inang, nan gak nyan tabuh nan kak milah laju mesra. Gepegat dodoi. Nyan kak milah nyan gekun mujid. Buat gak nyan wat dodoi gekun ijad. Dodoi hasil geolah legat nyan gekun maujud. Menyatakan di Allah sama dengan makhluk, mujid sama dengan maujud, berarti samalah kak milah dengan dodoi. Nah sama kak milah dengan dodoi. Ya, negara. Bahkan hanjat sama karena han memungkinkan hanjat dapat sama tunggu. Tidak akan pernah bisa sama antara mujid dengan maujud. Begitu pula, kenapa tidak boleh bertempat Allah pada makhluk? Karena tidak akan mungkin bisa Allah bersifat bertempat dengan makhluk. Karena makhluk itu hudus. Maka tidak akan mungkin menyatu antara mujid dengan maujud. Karena mujid qadim, maujud hudus. Maka menyenayang pegah Allah itu diaras. Salah. Kenapa tidak boleh Allah itu diaras? Aras itu makhluk. Aras itu ciptaan Allah. Kalau Allah diaras, berarti Allah itu menyatu dengan diri makhluk. Berarti sama dengan kak milah munau nalam dodoi. Watetaplah dodoi kak milah dalam. Patih liakai. Hai patih tunggu. Nyokihno hanjut tepat antara mujid dengan maujud. Hanjut tepat antara pencipta dengan hasil ciptaan. Maka kehantam pernah wateta buka musin. Nah, orang yang ciptakan Honda dalam mesin nan pernah temung tunggu hana karena hanjak musapat mesin Honda ngurun cipta Honda nunggu. Ya, maka dari logika kanyata tunggu mutuah. Kanyata tatat memang tidak bisa bertempat sifat Allah pada diri makhluk, tidak akan pernah bisa menyatu diri Allah dengan diri makhluk. Mana lagu tak baca-baca dalam kitab tasawuf tunggu. Dalam kitab Jawa lado mutulih. Pura mutulih lahir Allah bak makhluk. Nyana lagi dah jawab. Dalam kitab tasawuf lahir Allah bak makhluk. Nyoba tegah-tegah bahasa. Dalam bahasa lahir Allah bak makhluk. Kon bahasa na Allah bak makhluk. Menyana Allah bak makhluk berarti wujud Allah dari makhluk. Nyawa lahir. Yang dimaksud dengan lahir putra, tak tepa lagi tanya na Allah dengan sebab Allah menciptakan makhluk. Seandainya Allah tidak menciptakan makhluk, kita tidak mengetahui bahawa Allah itu ada. Bukan Allah tidak ada, tetapi kita makhluk tidak mengetahui bahawa dirinya itu ada. Nyawa maksud lahir Allah bak makhluk. Betul salah anda.
Lagi bahasa lahi Allah ba Muhammad kana. Nyan kan musapat Muhammad dengan Allah biarlah sampai tu hancur lagi nyan. Jadi taturi Allah Ta'ala hanya melalui dakwah Rasulullah. Lahir Allah ba makhluk menanut form nunggu. Seandainya Allah tidak menciptakan makhluk, semua manusia tidak tahu bahawa Allah itu ada. Tak ada apa lagi kita nak kan gara-gara nade nunggu kan. Tak kira hana ada depu lagi tanya nak kak tonnya hana depu yan. Ia awai kon kan dalam ciri ya dengku. Cuma tak depu ia kopi kan bak wate geleng luar. Jika lama geleng luar hana depu. Nah yang pegahnya ia putih, nah yang pegahnya ia tutu. Ia awai kon kana. Cuma hana ada depu ia. Tap lahir luar. Oh ia kopi lagau. Begitulah perbandingannya. Kita mengetahui ada Allah ketika Allah menciptakan makhluk. Seandainya Allah tidak menciptakan makhluk, tidak ada yang tahu adanya Allah. Bukan Allah tidak ada. Ya, nya salah lam dek. Karena kemampuan kita terbatas, tidak diberitahu maka tidak akan pernah kita tahu. Nyo saga batasan kita. Maka kedudukan kita mewujud karena diwujudkan oleh Allah. Kedudukan kita bukan mujid. Maka karena kedudukan kita bukan mujid, maka kudrah yang ada pada diri kita makhluk tidak akan mampu melahirkan sesuatu apapun. Nyo kedasar bertulis dalam kitab wa 'alan nasi qiyamul asbab wa minallahi al-husulu wa raf'ul hijab. 'Alan nasi qiyamul asbab. Ala lil mudirrah. Wajib di atas setiap manusia qiyamul asbab, mendirikan segala sebab. Makna qiyam tetap di dalam sebab. Artinya itanya yang wajib tungku buat. Kerja. Nyan wajib ada tanya menunggu. Sedangkan truk getanya ke carang, truk getanya ke mupom, truk getanya ke malim, truk getanya ke kaya, nyan kon buat getanya. Nyan kon buat getanya nunggu. Maka karena buat getanya kerja. Hana hasil sapu gara-gara buat kerja. Nyan baik bengih kegok salah draw pakon hana kerja. Kalau tak kerja tengku hana hasil silam baik ku karena hak merupakan hasil kan buat getanya. Buat Allah Ta'ala. Karena Allah wa minallahi, bahagian daripada karunia Allah, al-husulu, geputru getanyo obat tujuan. Gebi getanyo malim, gebi getanyo mupom, gebi getanyo rezeki dari hasil usaha. Pelam karunia Allah wa rafa'ul hijab, mengangkat segala penghalang-penghalang. Ikatanyo buat. Truk getanyo malim, truk getanyo carang, nyan buat Allah. Allah pula yang mengangkat penghalang-penghalang untuk jut ke carang. Getanyo kata ya buat kena dengku. Rupanya penghalang hana gepegadah oleh Allah. Tak penghalang. Lalengan cicak oleh getanyo. Lalengan kaligrafi dalam masjid. Lalengan granit dalam masjid. Nyan penghalang. Karena Allah tidak mengangkat penghalang yang demikian, maka hantar empat malam. Lagi kita tinggal lapasan tren nunggu. Tinggal lapasan tren, tapi nak penghalang. 2 bulan kemudian sakit. Lihat sakit kagak pulau daya. Alian 1 bulan kemudian kakawin macik. Wolong. Alian wolong daya 2 euro. 1 bulan kemudian kakawin pacik lam. Hanya 1 bulan kemudian kawo ya cemacah. Tak hitung 17 tahun ni daya. Oh wate takoh kuwo si toy dengoh sakah hamalem nunggu. Berarti mupom putra. Bila mana Allah mewujudkan kita hasil kepada tujuan, maka Allah pasti akan menghilangkan segala penghalang. Menya Allah genuk jadikan getanya malim tadu alam pesantren, maka penghalang-penghalangnya nyo mandung gepugadah. Bila mana Allah mewujudkan kita
hasil ilmu dari pengajian, maka truk kena masjid hana tengun, truk kena masjid hana lale, gata simak, yang berarti Allah gena wujudkan katanya hasil kepada maksud. Itulah tak pahami daripada ilmu yang kita dapati. Truk kena waka, tapi tengun, yang berarti kalau gak ada penghalang. Bahkan kalau gak ada penghalang, karena Allah mentengah halangi katanya truk bertujuan nunggu. Begitu pula dalam berusaha, kerja, dia katanya. Rupanya dalam kerjanya Allah tetap memberikan penghalang kepada kita. Sehingga hana berhasil daripada hasil tu. Tak pula capli, gepu keruting. Tak pula timon, payah kuah ke dalam tanah boy. Hai tu biar tunggu. Berarti nak penghalang, hama-hama itu penghalang. Kenapa Allah tidak mengangkatkan penghalang? Karena tujuan Allah dari usaha tersebut tidak menghasilkan. Maka kewajiban katanya itu usaha. Kerja. Tuntut ilmunya, tuntut. Sedangkan yang menghilangkan rintangan daripada usaha tersebut itu adalah kerjaan Allah. Yang menyampaikan kita kepada tujuan itu juga kerjaannya Allah. Maka ketika Allah telah mentakdirkan qada dan qadar asbab, qada dan qadar maqasid, pastinya Allah telah mentakdirkan qada dan qadar wasail. Pemakna maqasid tujuan, pemakna wasail perantara untuk sampai kepada tujuan. Artinya menya Allah getekedi getanya roh dalam kelompok orang kaya, pastinya Allah bukakan jalan kepada kita untuk sampai mencapai menjadi orang kaya. Ketika Allah mentakdirkan kita menjadi orang cerdas, pasti Allah bukakan jalan kepada kita untuk sampai menjadi orang cerdas. Ketika Allah mentakdirkan kita menjadi orang mulia, pasti Allah bukakan jalan kepada kita untuk sampai kepada menjadi orang mulia. Ketika Allah mentakdirkan qada dan qadar kita mulia, pasti Allah takdirkan qada dan qadar sebab untuk sampai kita kepada mulia. Maka mampukah kita merubah qada dan qadar Allah? Tidak. Kenapa tidak? Karena asbab yang kita wujudkan juga dari Allah. Maka apapun asbab yang kita lakukan dalam kehidupan nyata, asbabnya pun bahagian daripada qada dan qadar Allah. Kenapa lagi nyan tak usaha? Si lagi nyan yang gede-gede bentuk usaha ke gedanya. Pakan menan usaha, sitka lagi nyan gede-gede bentuk usaha gedanya. Artinya apa? Ketika kita tidak berhasil, bukan salah kita karena salah program. Ketika kita berhasil, bukan karena cerdas kita dalam mengatur program. Tetapi tidak berhasil karena Allah yang menghalangi sehingga tidak sampai kepada tujuan. Ketika berhasil karena Allah memberikan jalan kepada kita untuk sampai kepada tujuan. Maka baik putus asa. Hei le usaha tuku hana berhasil tuku nyopu salah program, hana salah program karena program kita nyo hana berlaku. Tungkunyo ka berhasil punyo ka butoi program, hakan karena butoi program kita nyo hana pakai. Karena yang terjadi dalam kejadian nyata adalah programnya Allah. Dah program Allah itulah iradah yang telah ditentukan oleh Allah. Tidak berhasil bukan karena salah program, telah berhasil bukan karena cerdas kita dalam mengatur program. Jadi Munya Allah kita kedir truk bertujuan, pasti Allah bukakan jalan kepada kita untuk truk bertujuan. Munya Allah kita kedir kita hantruk bertujuan, pasti Allah wujudkan rintangan sehingga kita hantruk bertujuan. Kamu tahu tunggu? Etno putra nama masalah. Silakan.